Nah guys, jadi kali ini kita bikin rumah tapi untuk si besar ya guys ya. Tapi yang bikin bingung, apakah ini termasuk tutorial rumah? Tapi mungkin bisa juga ya sih. Cuman ya pokoknya bingung deh. Aku serahkan kalian untuk jawabannya, apakah ini termasuk tutorial rumah. Tapi ikut bikin rumah untuk si besar, apakah termasuk tutorial rumah? Ya, jadi kali ini daripada kita di sini kita bikin rumah ya. Siapa itu? Coba kita lempar ini. Jangan-jangan. Oh ya nggak ada ya, ini gelap ya, nggak kelihatan ya. Iya guys, gelap guys. Aduh, apa itu? Jadi kali ini kita mau bikin rumah di sini lah, enak ya. Jadi kali ini kenapa sih? Aku dengar bunyi sesuatu. Bunyi siapa itu? Jadi kali ini kita bikin rumah di sini. Suara siapa sih dari tadi? Wah, bener aja bos. Pergi. Ya walaupun mod kreatif, tetap bikin panik lah. Nggak usah pakai soal ini kan mod kreatif kan bisa abadi, nggak usah lah. Gitu biarin realistis. Itu kebakar. Loh, aku jadi jinak gitu. Wah, jadi jinak guys. Kayaknya kita bikin rumah untuk dia aja deh ya. Jangan lewat tuh, kita bikin rumahnya di sini aja. Oke, jadi ini kita tambahin kacanya aja ya. Cuma ini gede banget loh. Tapi ya jangan lebar-lebar juga ya. Nanti kita bisa bikin pemukiman bawah tanah ya di sini. Bisa nggak ya? Sama kayak di desa 27, tapi ini nggak mungkin 27 bangunan di sini ya. Harus diperlebar, dan kalau ini kena ya bisa gawat urusannya. Oke, jadi oh daging nih, kalau mau makan masuk. Oke, kita tambahin cut. Lihat aku dong, jadi beneran udah jinak ya. Jadi ini nggak cuma kita yang sendirian ya, nanti nggak cuma ini yang sendiri, nanti kan kita bisa juga ya, rencananya sih ya. Kalau ini ngejar burung ya, waduh, emosi dia aku. Ini aku ambil ya. Nah iya katanya, soalnya jin. Imutnya dia ini. Udah, lanjut kerja dulu ya, jangan main dulu ya. Soalnya ini apa, lanjutin mau bikin rumahnya dia gitu. Ini udah hitam tapi kok gosong begitu ya, padahal hitam loh, hitam tapi kok gosong. Apa ya, apa iya sih guys, nggak masalah juga sih ya, hitam tapi gosong. Itu bikin tangannya di mana ya? Sini. Kalau pakai tembakan ya panik kita. Ini tambahin pinnya dulu deh ya. Kita tidak takut. Lantainya pakai ini aja ya. Nah, oke. Ini loteng lah ya, nggak usah dikasih ruangan apapun tuh, tapi untuk ini ya biarin dipasang lah. Gawat dari panik ketemu si gede itu. Ini gede banget loh, hewannya gede banget loh ini, berukuran raksasa ya. Nah ini harus rapi. Nah kayak gini nggak apa-apa deh, asal-asalan aja.
Nah, mumpung ini udah di dalam ya nggak apa-apa juga pakai tembakan, tapi ya jangan berlebihan, ntar malah terlalu kaget ya gimana gitu. Oke, jadi karena ini sudah 100% pembangunannya, untuk perabotannya kita skip. Lucu sekali. Bentar ya. Jedor. Belum, maksudnya jedor. Ini rumah bawah tanah untuk si besar udah selesai, tapi sebetulnya ini untuk aku juga ya, masih termasuk tutorial rumah juga sih sebetulnya, walaupun nanti agak tegang. Aduh. Jadi ini belum selesai ya, karena hilang suara. Aduh, ya begini ya, untuk bagian dalamnya ya hilang. Jadi ini ruang tamu, dapur dan kamar tidur ini jadi satu pecah dong ya. Jadi ini udah selesai, jadi yang ini nggak usah dikasih apa-apa, ini cuma lihat pemandangan doang. Ini jangan naik-naik ya, pokoknya kalau si besar ngejar burung keluar ya. Jadi ini kita mau nginep ya, mau bikin rumah di sebelah ya, tapi ini kalau mau gali ini harus pakai TNT agak kecilan dulu ya, takutnya ini juga kena loh, resiko sih ya. Yaudah, ini kita bikin dulu rumahnya, ini satu bom aja cukup ya. Ini puing-puingnya langsung mental, terus kena kaca ya, kaca ini rapuh, sifatnya rapuh bendanya gitu loh, makanya ini harus hati-hati, jangan, ini kalau bisa jangan gede-gede ya. Nah ini juga pecah nih, nah mana tadi, nah tuh pecah lagi. Aku tunggu sentang. Agak ada yang lucu ya. Tuh. Ini nggak tahu berapa kali pecah tadi ini jendelanya ini. Harusnya jangan kaca mulu ya. Harusnya jangan kaca terus. Karena malah. Tapi ya nggak apa-apa, terlanjur lah. Biarin aja kaca semua. Salah pilih bahan sih. Harusnya tempered glass ya, ini kan nanti pecah. Apa yang dimaksud tempered glass di Minecraft kalau ngejar burung si besar ini ya nggak jadi dan kelar. Jadi ini mau jelasin nggak jadi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Aku langsung marah. Kalian pasti sudah tahu sinkhole yang ada di 50 kota Sumatera Barat. Katanya air itu dijadikan obat loh. Lantas benarkah fakta itu? Ya,
Dilansir dari Detik News, ramai warga mengambil air di kawasan sinkhole di Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota untuk dijadikan obat. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, menegaskan air itu mengandung bakteri E. coli. Berdasarkan hasil kajian awal Badan Geologi dan pemeriksaan Dinas Kesehatan, kualitas air menunjukkan kandungan bakteri yang cukup tinggi, kata Wakub Sumbar Vasco Rusaimi di Kota Padang, dilansir antara Senin 12 Januari 2026. Dilansir sisi potential of hydrogen atau potensi hidrogen, air ini berada di bawah 6,5. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau untuk dan mengingatkan agar masyarakat untuk tidak mengkonsumsinya. Jadi kalau bisa tolong jangan diminum, ibaratnya seperti air di sungai pada umumnya, kata Vasco. Vasco mengatakan pemerintah Provinsi Sumbar bersama pemerintah Kabupaten 50 Kota, Badan Geologi dan instansi terkait telah melakukan pemantauan serta kajian lanjutan guna memastikan keselamatan masyarakat di lokasi kejadian. Wakub berharap penjelasan tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sekitar agar tidak keliru memanfaatkan air di lokasi sinkhole. Pada kesempatan itu, ia menekankan fenomena ini murni proses alam dan tidak berkaitan dengan hal-hal mistis maupun klaim dapat penyembuhan penyakit. Tidak ada air sinkhole untuk menyembuhkan penyakit atau demi kesehatan. Itu tidak ada. Selain itu, Wagub mengingatkan masyarakat tetap mematuhi batas pengamanan yang telah ditetapkan. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi dengan jarak aman dari bibir lubang minimal 50 meter, mengingat kondisi tanah masih berpotensi ambles. Dari hasil perhitungan cepat, Vasco menjelaskan kandungan total zat terlarut atau TDS dan besi atau Fe masih tergolong aman. Namun tingginya kandungan bakteri E. coli menjadi faktor utama yang membuat air tersebut tidak layak dikonsumsi tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Kajian lebih mendalam juga masih terus dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumbar bersama Badan Geologi. Hasil kajian komprehensif nantinya akan menjadi dasar rekomendasi teknis yang diserahkan kepada Bupati 50 Kota untuk menentukan kebijakan lanjutan terkait pemanfaatan dan pengamanan kawasan. Waduh, ketipu nih. Aku pikir ini seger airnya, soalnya kelihatan biru gitu tuh. Jadi siapa nih di antara kalian yang ketipu saat melihat berita ini? Bertahun-tahun bikin konten, ternyata konten hanya hobi ya guys ya. Mau tahu nggak curhatanku gimana? Ditunggu sehari tentang bikin konten selama 3 tahun, ternyata ini cuma hobi ya guys ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.